Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelin Tani Mangalo dari kelas 10 IPA 4 SMA Negeri 1 Toraja Utara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu tokoh yang menjadi inspirasi dalam hidup saya. Tokoh yang saya pilih ialah Chairul Tanjung. Kenapa saya memilih Chairul Tanjung untuk diceritakan pada kalian? Karena saya rasa Chairul Tanjung memiliki kisah inspiratif yang dapat memotivasi kita semua, termasuk saya dan kalian menonton ini, supaya kita sebagai pelajar maupun rakyat Indonesia dapat termotivasi dalam melakukan suatu hal. Oke, Chairul Tanjung dengan nama gelar Profesor Dr. Gigi Haji Chairul Tanjung Master Business Administration merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dengan mendirikan grup usaha City Corp atau Transcorp. Ia juga merupakan mantan Menteri Koordinator Perekonomian saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 16 Juni 1962 dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Kemudian menikah dengan Anita Ratnasari Tanjung dan dikaruniai 2 anak. Chairul Tanjung diketahui hidup dari keluarga yang kekurangan, terlebih lagi ketika tempat ayahnya bekerja ditutup oleh pemerintahan Orde Baru. Karena kondisi tersebut, keluarga mereka memutuskan untuk menjual rumah dan pindah ke losmen yang sempit. Hal itu dilakukannya demi kelangsungan hidup mereka. Walaupun begitu, Chairul Tanjung tetap belajar dengan giat karena ia sadar bahwa pendidikanlah yang dapat mengeluarkan mereka dari siklus perekonomian yang sulit. Saat Chairul Tanjung lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 1981, ia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Indonesia dengan masuk ke Fakultas Kedokteran Gigi. Saat di bangku kuliah, demi membayar uang kuliahnya, anak sulung dari Abdul dan Halimah ini rela terjun ke dunia bisnis sejak dini, di mana ia berjualan buku kuliah stensil, membuka jasa fotokopi, hingga berjualan kaos. Kemudian Chairul Tanjung juga sempat mendirikan toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium di Jakarta Pusat. Namun tak lama kemudian terjadilah kebangkrutan. Walaupun kuliah sambil bekerja bukanlah hal yang mudah baginya, namun ia masih bisa berprestasi di bangku kuliahnya, di mana ia terbukti dengan terpilihnya ia sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional di tahun 1984 hingga 1985. Tamat dari Universitas Indonesia, ia kemudian fokus dalam berbisnis. Yang pertama ia lakukan ialah membuka usaha bisnis ekspor sepatu anak pada tahun 1987 bersama 3 orang temannya. Modal yang ia pinjam sebesar 150 juta dari Bank Exim. Bersama 3 orang temannya, Chairul Tanjung mendapatkan pesanan dari Italia sebanyak 160.000 pasang. Namun saat itu Chairul Tanjung memutuskan untuk keluar dari PT tersebut karena adanya perbedaan visi dan misi dengan dirinya. Setelah keluar dari sana, Chairul Tanjung mencoba untuk membangun usaha sendiri pada tahun 1987 dengan nama Para Group. Para Group merupakan cikal bakal dari City Corp di bawah kepemimpinan Chairul Tanjung. Dengan bermodalkan relasi yang luas dari Chairul Tanjung, ia menjadi cepat berkembang. Terbukti pada tahun 1996, Chairul Tanjung melalui grup usaha Para Group dengan membeli kepemilikan Bank Karman dan kemudian mengubah namanya menjadi Bank Mega pada tahun 1997. Ia juga berhasil mengembangkan bisnis pertokoan melalui Bandung Supermall. Kepiawaiannya dalam berbisnis juga ditunjukkan oleh Chairul Tanjung ketika ia mengakuisisi Bank Tugu, kemudian ia mengubah namanya menjadi Bank Mega Syariah Indonesia. Saat itu kondisinya tidak terlalu menguntungkan. Perlahan-lahan ia memperbaiki dan mengembangkan Bank Mega. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2001, Bank Mega akhirnya berhasil melakukan penawaran saham perdana di BEJ atau Bursa Efek Jakarta dengan harga 1.125 per lembar saham. Dalam 2 tahun, Bank Mega kemudian menjadi tulang punggung bagi Para Group dengan kontribusi sebesar 40% di sumber dana. Selain itu, Para Group juga mengembangkan usaha di bidang properti, investasi, dan penyiaran ataupun multimedia.
Keberhasilannya dalam berbisnis di berbagai bidang ini membuat para grup milik Chairul Tanjung menjadi salah satu perusahaan konglomerasi terbesar di Indonesia. Chairul Tanjung berpendapat bahwa seorang pengusaha harus pantang menyerah dan mempunyai target yang jelas meskipun sedang dalam kondisi yang sedang sulit. Hal ini dapat kita lihat ketika ia dihadapkan dengan krisis moneter pada tahun 1998, di mana banyak perusahaan yang memindahkan investasinya ke Singapura. Namun, pendiri Citicorp ini tetap bertahan dengan mengelola Bank Mega dengan maksimal. Karena mengguritanya bisnis Chairul Tanjung melalui para grup atau Citicorp, membuat ia masuk ke dalam daftar orang terkaya. Menurut Forbes, pada tahun 2022, kekayaan Chairul Tanjung ditaksir sebesar 5,9 miliar dolar atau sekitar 88,3 triliun rupiah. Kekayaan tersebut membuat Chairul Tanjung masuk dalam 10 besar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Prestasi lain yang didapatkan oleh Chairul Tanjung ialah ia menjadi Menko Perekonomian yang ditunjuk langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Ia juga menjadi guru besar di Universitas Airlangga dan menjadi ketua PBSI yang aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, di mana hampir sebagian besar waktunya ia habiskan di bidang tersebut. Dari kisah yang sudah saya ceritakan mengenai Chairul Tanjung, kita dapat mengetahui bahwa Chairul Tanjung memiliki karakter unggul seperti sederhana, disiplin, bekerja keras, berani mengambil risiko, dan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat juga sikap-sikap yang dapat kita teladani dari kisah yang sudah saya ceritakan. Pertama, ia memiliki semangat dalam berkomitmen dalam berusaha. Yang kedua, ia memiliki kepedulian yang tinggi. Yang tiga, ia taat beragama, kemudian membangun relasi dengan siapa saja, bekerja dengan detail, terus mengasah jiwa usahawan, terus ada motivasi dalam berbisnis, serta tetap konsisten dan pantang menyerah. Sekian video dari saya, terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan saya meminta maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi, sekian dan dadah!